Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Laudi Harmono, NIM R1C124038, jurusan Teknik Geologi angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja ataupun mempresentasikan materi mengenai foraminifera besar yang menjadi tugas mata kuliah paleontologi. Ya. Jadi outline atau pokok pembahasan yang akan dijelaskan di sini, yang pertama ada definisi dari foraminifera besar, kemudian ada morfologinya, kemudian ada ciri-ciri dan apa pemanfaatan ataupun kegunaan dari foraminifera besar. Kemudian yang kelima, contoh fosil yang terawetkan di dalam batuan. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah contoh fosil foraminifera besar yang terawetkan dalam batuan yang diambil dari Wikipedia. Kemudian yang pertama, definisi. Nah, jadi foraminifera besar itu merupakan kelompok organisme bersel satu yang hidup di laut, di dasar perairan, dan dia memiliki cangkang yang strukturnya itu sangat rumit, berbeda dengan yang foraminifera kecil atau mikroforaminifera yang ukurannya itu kurang lebih 1 hingga 5 cm atau bahkan lebih dari 10 cm yang merupakan ukuran khas dari lingkungan laut dangkal yang hangat ya. Nah, disebut besar, jadi foraminifera besar ini disebut besar bukan hanya ukuran ya, tapi juga struktur internalnya yang kompleks. Dan kemudian hidupnya juga mulai dari zaman karbon ya, di akhir-akhir Paleozoikum hingga sekarang di Holosen ya. Kemudian ketiga, jadi kalau foraminifera besar ini merupakan kelompok bentik ya, dan bersimbiosis mutualisme dengan alga yang dimana penyusun utamanya itu atau biasanya hadir pada batu gamping purba yang umurnya sudah tua ya. Nah, kemudian yang kedua, morfologi dari foraminifera besar. Nah, ini sebelah kiri ini adalah gambar morfologinya yang diambil dari G. Kelling dan Iana Elgit tahun 2023. Nah, jadi kurang lebih ada kurang lebih 20 bagian morfologi dari foraminifera besar ini. Yang pertama ada tes. Jadi tes ini merupakan cangkang luar berkapur yang melindungi tubuh yang tersusun dari kalsium karbonat. Kemudian kedua ada proloculus atau first chamber atau kamar pertama ya. Jadi ini merupakan ruangan pertama, ruang induk, merupakan bagian awal dari pembentukan cangkangnya. Kemudian yang ketiga ada chamber atau kamar. Ini merupakan ruang-ruang tambahan yang terbentuk seiring pertumbuhan dan saling terhubung satu sama lain. Keempat ada foramen atau older aperture. Ini merupakan lubang penghubung antar ruang yang sudah terbentuk lebih awal. Ya. Kemudian ada endoplasm. Ini merupakan sitoplasma bagian dalam yang berisi organel sel. Kemudian yang keenam ada lipid globule. Ini merupakan butiran lemak yang berfungsi sebagai cadangan energi dan juga penyeimbang dari berat jenis tubuh. Ya. Kemudian yang ketujuh ada nukleus. Jadi nukleus ini merupakan inti pusat. Jadi pusat dari pengendalian sel dan juga pembawa informasi genetik dari foraminifera besar ini. Yang kedelapan ada endoplasmic reticulum. Ini merupakan jaringan selubung dalam yang berfungsi untuk sintesis protein dan juga lipid. Nah, yang kesembilan ada anular lamella. Ini merupakan lapisan melingkar pada dinding ruang yang berfungsi sebagai penguat struktur cangkang. Ya, yang ke-10 ada mitokondrion. Ini merupakan atau mitokondria, ini merupakan organel penghasil energi di dalam sel. Kemudian yang ke-11 ada nasken anular lamella. Ini merupakan lapisan melingkar yang baru mulai terbentuk ya. Nah, yang ke-12 ada Golgi aperture. Ini merupakan badan Golgi yang berfungsi
sebagai pengemasan dan pengeluaran zat dari sel. Nah, yang ke-13 ada peroksisom. Ini merupakan organel pemecah zat beracun dan juga lemak. Yang ke-14 ada fagositik vakuola. Ini merupakan kantung pencernaan tempat untuk memproses makanan. Yang ke-15 ada lisosom, merupakan kantung enzim pencernaan. Yang ke-16 ada adhesive substance vesicle. Ini merupakan kantung yang berisi zat perekat. Ke-17 ada aperture atau opening of newest chamber. Ini merupakan lubang utama pada ruang terbaru tempat keluar masuknya aliran sitoplasma. Kemudian yang ke-18 ada reticulopodia. Ini merupakan kaki semu yang berbentuk jaring halus, berfungsi untuk bergerak, ya, menangkap mangsa dan juga menempel. Dan yang ke-19 ada butiran perekat pada ujung kaki semunya. Yang terakhir ada prey. Nah, prey ini merupakan mangsa ataupun partikel makanan yang ditangkap. Kemudian ada ciri-ciri dari foraminifera besar, ya. Yang pertama, ukurannya tentunya lebih dari 1 mm seperti yang disebutkan di awal tadi, hingga beberapa sentimeter, ya. Kemudian dia ini terlihat secara kasat mata, makanya disebut foraminifera besar. Kalau foraminifera kecil, itu dia cenderung tidak terlihat secara kasat mata morfologinya. Dia harus menggunakan mikroskop untuk bisa dilihat bagaimana morfologinya. Kemudian yang kedua, struktur cangkangnya itu kompleks, di mana banyak ruang, ya, sekat ataupun saluran yang teratur. Dan yang ketiga, dindingnya itu berupa kalsit yang memiliki pori, di mana lapisan luarnya itu lebih padat. Kemudian yang ketiga, bentuk luarnya itu bervariasi. Ada yang melensa, ya, ada yang bulat, ada yang gelondong, dan pada umumnya dia simetris ukurannya. Kemudian keempat, pertumbuhannya itu membentuk pola lingkaran konsentris ataupun radial. Kemudian yang ke-7, hidup di laut dangkal. Jadi dia tidak bisa hidup di laut dalam, ya. Kemudian yang hangat dan juga terang. Yang dia bersimbiosis dengan alga. Kemudian evolusinya cepat dan rentang umur geologinya itu pendek. Nah, yang keempat adalah pemanfaatan foraminifera besar. Jadi foraminifera besar ini punya banyak sekali manfaat ataupun kegunaan di kehidupan manusia, dan di sini saya merangkum 4 kegunaannya secara umum atau pemanfaatannya secara umum. Yang pertama adalah sebagai fosil indeks penentu umur lapisan. Kemudian untuk mengkorelasikan stratigrafi antar daerah, terutama pada litologi yang berumur karbon hingga perm dan juga kapur hingga kuarter. Ya. Kemudian yang kedua sebagai indikator lingkungan pengendapan. Tadi kan dijelaskan juga bahwa foraminifera besar ini pada umumnya hidup di laut dangkal yang memiliki suhu yang hangat, kemudian cahayanya cukup dan airnya itu bersih dan salinitasnya itu baik, ya. Nah, kemudian yang ketiga sangat penting dalam eksplorasi minyak bumi untuk penentuan lapisan pembawa dan batuan induk. Nah, di mana kita ketahui bersama tadi bahwa lingkungan pengendapan dari fosil foraminifera besar ini adalah di Laut Dangkal, di mana Laut Dangkal itu menjadi tempat pembentukan dari batu gamping, ya. Batu gamping itu merupakan batuan reservoir dari minyak yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi tentunya di Indonesia saat ini. Dan yang keempat adalah menafsirkan perubahan iklim dan juga geografi purba di masa lalu, di mana keadaan atau kondisi dari fosil foraminifera besar yang dijumpai itu mengindikasikan bagaimana keadaan iklim dan juga geografi di masa lalu, ya. Nah, yang kelima ada contoh fosil. Nah, ada banyak sekali contoh fosil yang
foraminifera besar ini dijumpai, tapi secara umum kami merangkum ada 5 poin ya, ada 5 jenis. Yang pertama ada Nummulites. Nah, Nummulites ini bentuknya seperti lensa, umurnya itu kapur atas hingga Miosen ya. Kurang lebih sekitar 150 juta tahun yang lalu hingga Miosen. Di mana penyusunnya itu yang menjadi penyusun dari batu piramida Mesir ya. Wah, ini cukup mengagetkan juga. Ternyata memang Nummulites ini salah satu material yang menyusun batu piramida Mesir. Kemudian yang kedua ada Lepidosiklina yang sebelah kanan ya. Ini merupakan bentuknya pipih bulat dan banyak ruang radial. Umurnya itu Eosen hingga Miosen ya. Ini masih muda ya, masih di rentang sekitar kurang lebih 22 juta tahun yang lalu ya, hingga Miosen. Kurang lebih 22 hingga 11 juta tahun yang lalu, yang dimana ini sangat umum dijumpai di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Fusulina. Nah, Fusulina ini merupakan fosil foraminifera besar yang berbentuk gelondong, yang umurnya itu karbon hingga Perm ya. Kurang lebih sekitar 300 hingga 250 juta tahun yang lalu. Kemudian ada Myogipsina. Ini merupakan fosil foraminifera besar yang berbentuk pipi dan tidak beraturan. Umurnya itu Miosen. Jadi penyusun batu gamping Nusantara ya. Di Sulawesi Tenggara juga ini banyak. Bukan di Sulawesi Tenggara ya, mohon maaf. Tapi secara umum di Indonesia ini banyak. Dan batu gamping di Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara itu umurnya kebanyakan Miosen ya. Kemudian ada Orbitoides. Kemudian ini bentuknya bulat pipih, umurnya itu kapur atas dan penyebarannya sangat luas di dunia ya. Ya, itu saja mungkin yang bisa kami bawakan dan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.